Oke guys, saya Dinda Amelia sebagai penanggung jawab redaktur majalah dari Citra Cerita Tim. Saya Ulfa Mahira sebagai videografer dari Citra Cerita Tim. Saya Aulijari Magisarani sebagai editor dari Citra Cerita Tim. Saya Risa Ananda sebagai Public Relation Citra Cerita Tim. Dan saya Adinda Romauli Simbolon sebagai penanggung jawab podcast dalam Citra Cerita Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama kami Citra Cerita Tim. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai nih bareng owner dari Cafe Malim Kopi. Nah, di sini kita udah kedatangan ownernya sendiri. Nah, Bapak boleh kenalan dulu, Pak? Boleh. Namanya siapa ya, Pak? Dengan saya Bapak Budi Ramadan. Oh, namanya seperti yang kita dengar, namanya Bapak Budi Ramadan. Nah, sangat mencerminkan nama Malim Kopi ya, guys. Oke. Selanjutnya kita bakal ngasih beberapa pertanyaan nih, Pak, yang Baik. akan diberikan oleh Kakak Adinda nih. Oke, Kakak Adinda langsung aja. Oke, di sini yang saya ingin bertanya pertama kali tuh, kafe ini memang milik Bapak pribadi atau emang ada kepemilikan orang lain gitu, Pak? Alhamdulillah sejauh ini berarti kafe ini milik kita sendiri. Oh, berarti kafe ini tuh memang pure punya Bapak ya, tidak bercampur tangan dengan orang lain gitu. Oke. Untuk dari namanya sendiri yaitu Malam Kopi, itu terinspirasi dari mana, Pak? Malim Kopi ini terinspirasi dari saya sendiri, itu kolaborasi daripada saya mondok dengan saya buka warung kopi. Jadi kesan mondok itu istilahnya orang itu akan alim pada masanya, sehingga saya ambil kata-kata alim itu saya jadikan bahasa Aceh. Jadi alim itu kalau bahasa Aceh itu malim, karena buka warung kopi saya tambah kopinya, Malim Kopi. Harapannya dengan nama Malim Kopi itu siapapun yang duduk terinspirasi untuk jadi alim lah. Berbagai macam caranya lah. Mungkin dia dengan sering dengar sholawat yang kita hidupkan, ataupun sering dengar ngaji yang sering kita hidupkan, ataupun aura Islamiyah kita nampakkan lah melalui media-media ataupun tata krama yang kita ciptakan di warung kopi kita. Berarti kafe ini tuh berbau Islami banget ya, Pak? Banget. Dan itu kalau boleh tahu ya, Pak, itu Bapak asal usulnya memang dari dulu itu mondok. Mondok. Jadi dasarnya kita memang mondok. Saya sendiri memang pencinta kopi dari muda sampai hari ini. Saya memang kopi itu memang saya konsumsi. Kebetulan seiring waktu berjalan, kampung kita ini kedatangan tamu istimewa, yaitu berpindahnya Unima dari Relate ke BI. Oh iya. Jadi banyak masyarakat yang mengambil kesempatan khususnya untuk perkembangan ekonomi. Alhamdulillah kita diberikan rezeki, ada sedikit tanah yang berpas-pasan dengan jalur menuju ke Unima BI. Maka kita manfaatkan kesempatan itu. Ya, Mbak, ya. Berarti awalnya ini kafe ini didirikan atas kepemilikan tanah Bapak sendiri. Ya, punya sendiri kita. Oh, wah, keren banget ya. Oke, dan dari desainnya itu Bapak sendiri yang buat, yang bikin, atau memang Bapak udah mencari inspirasi sebelumnya? Kita memang desain sendiri, ada kawan kita yang menjahit, kita desain aja. Desain berdasarkan pengalaman kita sering ngopi-ngopi di tempat kawan-kawan. Jadi karena saya desainnya suka klasik. Yang pertama budget, yang kedua memang kita suka klasik. Jadi kita nggak buat berbentuk beton, tetap ikut kayu, dan kita sesuaikan dengan pasar. Hari ini kita bermain dengan mahasiswa dan masyarakat sekeliling. Kita nggak berharap ataupun nggak ada pelanggan dari orang lewat jalur nasional. Sehingga kita cuman pasar kita itu mahasiswa hampir 80%, dan selebihnya memang kawan-kawan kita yang ada di sekitar. Berarti ini juga nuansa klasik Aceh dan juga ditambah dengan nuansa modern ya, Pak? Wah, keren banget. Untuk logo itu sendiri ya kan, Pak, Malam Kopi. Itu Bapak sendiri yang ngedesain atau emang dari mana, Pak? Itu memang saya sendiri yang desain. Saya sendiri idenya, saya yang buat gambarannya coret-coret, saya kasih ke desainer, saya suruh kasih warna, dan memang itu murni punya saya pikir sendiri. Nah, makanya itu desainnya kan yang megang sarinya itu ada songkok ya kan. Ya, seperti menggambarkan seorang ustadz ya, yang sedang menyaring kopi. Ya. Oke.
visi misi dari KP ini sendiri tuh apa Pak? Sebenarnya visi misinya nggak banyak sih, selain kita yang pasti tujuan utamanya itu kepentingan pribadi, yaitu mendongkrak ekonomi lah, kemusingan ekonomi kita dan memanfaatkan kondisi perkembangan kampung kita hari ini yang hadirnya menyebut kita satu kampus yang begitu besar di Pulau Pulau. Berarti Bapak mendirikan KP ini di sini karena emang sering dilewati oleh mahasiswa gitu ya Pak? Untuk didirikannya sendiri kira-kira tahun berapa Pak? Ini belum begitu lama sih, ini Sains 2019, 2018-2019 saya buat warung kopi. Berarti baru kira-kira 4 tahun gitu ya Pak, belum terlalu lama kali. Oke Pak, berarti tadi tempatnya di sini karena emang dari Strategis, kawasan ya? kampus ya kan Ya, Pak, banyak mahasiswa gitu. Banyak mahasiswa. Berarti targetnya juga mahasiswa itu sendiri atau Target utama kita itu 80% bisa kita katakan mahasiswa. Selebihnya berarti warga sekitar lah, kawan-kawan nanti. Terus dari KP ini sendiri menyesuaikan terhadap mahasiswa itu atau masyarakat itu dari segi mananya Pak? Menyesuaikan bagaimana maksudnya? Maksudnya kan kayak tempatnya gitu, kalau mahasiswa itu kan tempatnya kayak mereka tuh tertarik sama tempat yang menarik gitu Pak. Kalau untuk warga mungkin kan ya kenyamanannya aja gitu. Nah, kita sesuaikan juga sih dengan keadaan. Yang pertama budgetnya, cuman karena posisi kita bukan buka kafe, jadi ini bisa kita katakan warung kopinya klasik. Kita bangunnya dari nol, bukan ruko, bukan bangunan. Jadi seadanya aja. Kemudian perekonomian yang kita dapatkan dari mahasiswa ini kan bukan kelas atas, standar masyarakat juga gitu. Jadi kita nggak begitu buat terlalu mewah. Kesannya seperti nggak kafe juga, warung kopi sih. Nah, warung kopi. Maka pasar yang kita dapatkan itu dari mahasiswa standar, sehingga harganya pun kita nggak ngikut kantin, nggak ngikut kafe, di tengah-tengah aja gitu. Berarti itu juga menjadi salah satu hal unik dari kafe yang lain kan Pak? Kayak mahasiswa itu kan orangnya apa ya Pak? Kayak kalau mau ke kafe itu memikirkan budget juga Ya, gitu. ya. Kalau walaupun tempatnya bagus tapi minumannya mahal gitu, mereka juga nggak bakalan tertarik gitu Pak. Untuk bahan-bahan dari kopinya sendiri itu biasanya dari mana Pak sumbernya? Kita ambil di Aceh Tengah, Takengon. Kita berarti untuk biji dan prosesnya itu kita ambil di Takengon semua kopi. Itu Bapak langsung yang ke sana atau emang ada orang? Awal mulanya ketika kita bangun relasi, kita langsung ke tempat. Selanjutnya udah jadi langganan kan, kita nelpon aja untuk dikirim. Itu biasanya ada jadwalnya atau memang tunggu habisnya Pak? Berarti kita seminggu 3 kali. 2 kali. Seminggu 3 kali, per sekali kirim itu 4 kilo ataupun 5 kilo. Berarti dalam seminggu itu 3 kali, kurang lebih 10 kilo lah. Gitu Pak. Sejauh ini ada nggak sih Pak kayak kendala dalam KP ini atau masalah-masalah yang terjadi gitu? Kadang-kadang ada juga sih, seperti beberapa tahun yang lalu sebelum COVID ya. Sebelum COVID ada kejadian musibah, kita katakan ada orang kampung yang kurang sehat, yang kena gangguan jiwanya, mengganggu keramaian karena ada keramaian di warung kita. Dia mengganggu, bahkan ada melakukan anarkisme. Nah, itu menjadi dampak yang paling buruk yang pernah kami rasakan di warung kopi kami. Itu sempat vakum kurang lebih hampir 1 semester. Kemudian setelah kejadian itu ditabrak lagi sama COVID. Sehingga setelah COVID itu perjalanan ekonomi kami itu lumayan menurun. Rata-rata dulu pendapatan kami itu sampai 1-2 juta. Sekarang 500 sampai 1 jutaan. Ya, jadi menurunnya itu sama hampir setengah itu. Apalagi sekarang toko-toko ataupun kafe-kafe baru pun sudah begitu banyak. Ya. Tapi itu nggak jadi masalah karena setiap kafe itu ada pelanggannya sendiri. Itu berarti karena kasus kemarin itu jadi orang takut kesini gitu ya Pak? Itu masih menjadi gimana kita bilang ya, masih menjadi ingatan yang kuat ya di setiap orang itu ya. Kayak trauma mungkin Ya, Pak, trauma, takut gitu kan. Jadi yang membuat Bapak yakin kembali buat membukanya kembali itu apa Pak? Kita positive thinking aja lah, kita cari rezeki, karena kesalahan mutlak bukan dari kita, ya itu kesalahan di luar, dan kejadiannya pun itu bukan di dalam warung tapi di parkiran. Nah, dan itu memang
musibah ya kita anggap. Itu memang ujian dalam perjalanan kita cari rezeki ataupun dalam menjalankan kafe ya, mungkin itu salah satunya. Dan kita optimis saja sih, optimis. Cari pelanggan, jualan seperti biasa, ramai maka kita alhamdulillah, nggak ramai pun kita tetap seperti biasa. Waktu ramainya kalau dulu sebelum ada musibah ataupun sebelum pandemi itu jam segini itu memang nggak cukup porsi. Tapi setelah musibah itu pelan-pelan sudah berangsur baik. Sekarang memang untuk kalau dari kita bukanya kan dari jam 9 ya, dari jam 10 lah. Kalau siang itu memang belum stabil sih, masih random, orangnya random. Kadang-kadang kalau lagi rame-rame, kalau lagi nggak ada. Tapi kalau malam udah stabil. Berarti kalau untuk tutupnya sendiri pada jam berapa tuh Pak? Itu sampai jam 1 jam 2-an Jam 1 jam 2 malam. Makasih banget Pak udah berbagi Ya, makasih, cerita dan sudah mau menjawab pertanyaan dari kami Citra Cerita Ya. Tim. Oke, semoga ke depan kafenya rame lagi. Amin. Siap. Dan semua usaha Bapak juga menjadi lebih lancar ya. Ya. Dan itu bisa jadi motivasi ya buat kita mahasiswa. Dan Bapak ini kan pemula nih dalam dunia bisnis. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa di dalam dunia bisnis itu ada naik turun ya Pak ya. Ada. Itu benar-benar nyata banget. Oke, itu aja sih Pak. Mungkin boleh Bapak buatin satu kopi terbaik di sini Pak. bisa. Oke. Segitu aja videonya. Makasih buat yang udah nonton. Semoga berkesan dan terima kasih. Makasih.